Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah, a'azanallah iyakum. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus wa Tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Dan terakhir kita sampai tentang pembahasan as-sabr. Tentang pembahasan as-sabr. Yang membawa kita bisa dilihat pembahasan as-sabr di halaman 87. Kita sudah bacakan pembahasan tentang as-sabr, sabar dan macam-macamnya ditinjau dari perkara-perkara yang terkait dengannya. Dan secara umum sabar sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama itu terbagi menjadi 3 macam, ya. Sabrun 'alal awamir wa ta'at hatta yu'addiyaha. Yang pertama adalah bersabar, menahan diri untuk tetap di atas perintah dan ketaatan. Menahan diri untuk senantiasa menetapi perintah dan ketaatan sampai selesai menunaikannya. Ini butuh kesabaran. Wasabrun 'anil manahi wal mukhalafat hatta la yaqa'u fiha. Kemudian kesabaran yang kedua yang dituntut dari seorang mukmin adalah bersabar untuk meninggalkan larangan-larangan dan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Hatta la yaqa'a fiha, sampai dia tidak terjatuh di dalam larangan tersebut. Sebagaimana melaksanakan ketaatan itu butuh kesabaran, ya, kesabaran seorang mukmin untuk senantiasa menahan dirinya, menahan nafsunya agar tidak lari dari ketaatan, agar tidak meninggalkan ketaatan, karena tabiat nafsu itu ya tidak mau di atas ketaatan. Maka dia menahan dirinya, menahan nafsunya agar senantiasa di atas ketaatan sampai menyelesaikannya. Demikian juga seorang mukmin juga butuh untuk menahan dirinya, ya, agar dia tidak terjatuh di dalam kemaksiatan. Dan ini butuh perjuangan. Kadang sekali kita mampu, 2 kali kita mampu, ya, ada waktunya terkadang kita tidak mampu untuk terus menahan diri tidak bermaksiat. Maka ini butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sabrun 'alal aqdiyah hatta la yatasakhataha. Sabar di atas takdir-takdir yang Allah tetapkan. Sabar di atas takdir-takdir yang telah Allah tetapkan. Musibah-musibah yang menimpanya, sehingga dia tidak merasa marah dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan di dalam kehidupannya. Inilah dikatakan bahwasanya seorang hamba itu pasti membutuhkan kesabaran di dalam semua urusan kehidupannya. Artinya seorang hamba senantiasa butuh untuk menahan dirinya, baik, ya, menahan diri ketika melaksanakan suatu perintah agar tidak meninggalkannya, menahan diri ketika meninggalkan suatu larangan agar tidak terjatuh di dalamnya, dan menahan diri
atas musibah-musibah yang terjadi agar tidak marah dengan ketetapan yang Allah berikan dalam kehidupannya. Kemudian pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya di halaman 90, Al-akhbar al-waridah fi fadilatis sabr. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim tusibuhu musibah, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah. Kata Ummu Salamah menukilkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim tusibuhu musibah, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, dan ini umum. Ya, karena Nabi mengatakan musibah itu dengan bentuk nakirah, apapun bentuk musibahnya. Fayaqulu ma amarahu Allah, lalu ketika dia ditimpa musibah tersebut, dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan ketika kita dapatkan suatu musibah. Dan ini bukan hanya kematian. Walaupun kebanyakan kita memahami ucapan ini hanya ucapan ketika kematian. Ini secara musibah. Allah perintahkan untuk mengucapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Ya. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya, raji'un, akan kembali. Ada pelajaran yang bagus dari kalimat istirja di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan suatu musibah agar kita menjadi hamba-hamba yang memahami tentang hakikat dirinya. Ya. Sehingga ketika seorang hamba memahami kalimat istirja dengan benar, dia fahami maknanya, dia resapi maknanya, akan mudah baginya untuk bisa menerima apa yang Allah berikan dari musibah-musibah yang terjadi. Inna lillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Artinya kita adalah milik Allah. Ya, dan apapun yang ada pada diri kita sejatinya adalah milik Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita memahami ketika seorang pemilik mengambil apa yang dia miliki, maka tidak layak bagi orang lain merasa marah dengan apa yang dilakukan. Ketika seseorang mengambil apa yang menjadi miliknya. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengambil apa yang menjadi miliknya, maka Allah tidak pernah berbuat zalim. Ya, karena itu semuanya milik Allah. Kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ilaihi raji'un, kepada Allah raji'un. Ada pelajaran di sini, tidak dikatakan wa inna raji'una ilaihi. Walaupun secara umum maknanya hampir sama. Wa inna ilaihi raji'un. Tidak dikatakan wa inna raji'una ilaihi. Ya. Dan kami raji'una, akan kembali kepada Allah. Tetapi kata kalimat ilaihi didahulukan. Ya. Ya. Ilaihi sebagai maf'ul dari kalimat raji'una didahulukan. Dan di dalam bahasa Arab taqdimu ma yastahiquhu ta'khir yufidul hasan. Ini kaidah dalam bahasa Arab, mendahulukan yang semestinya diakhirkan itu mengandung makna membatasi.
Ya, taqdimu ma yastahiquhu ta'khir yufidul hasan. Mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan itu ada tambahan makna. Itu membatasi makna. Ilaihi raji'un. Bukan dikatakan raji'una ilaihi. Sesungguhnya kami raji'una akan kembali kepada Allah. Tapi lafadznya apa? Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu maksudnya al-hasr. Kami ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain akan dikembalikan. Ini seperti di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tidak dengan lafaz na'buduka wa nasta'inu bika. Karena kalau na'buduka kami beribadah kepadamu, wa nasta'inu bika dan kami meminta tolong kepadamu, ini tidak ada makna hasr membatasi. Ya. Tetapi ketika objeknya didahulukan, ya, iyyaka kepada engkau ya Allah na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan kepada engkau ya Allah nasta'inu kami meminta pertolongan, ini maknanya ada makna al-hasr membatasi. Artinya apa? Kepada engkau ya Allah, tidak kepada yang lain kami beribadah. Ada makna tauhid di sini. Karena memang makna tauhid terdiri dari dua, an-nafyu wal isbat, menetapkan dan mengingkari dan menetapkan, itu tauhid. Ya, kalimat-kalimat tauhid pasti terdiri dari dua rukun ini, an-nafyu dan al-isbat. Ada pengingkaran, ada penetapan. Pengingkaran tanpa penetapan jadinya ilhad, ateis. Orang mengingkari Tuhan, mengingkari sembahan-sembahan, tapi tidak menetapkan siapa yang disembah, mulhid, ilhad, ateis. Adapun penetapan tanpa pengingkaran itu syirik. Ya, menetapkan ibadah kepada Allah, tidak mengingkari ibadah selain Allah, itu syirik. Maka tauhid harus ada mengingkari dan menetapkan. Mengingkari ibadah-ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah beliau menulis ya tafsir tentang satu ayat ini, satu buku tebal. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kembali ke kalimat istirja tadi, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, hanya kepada Allah kami akan kembali, tidak kepada yang lain. Kemudian dilanjutkan dan doa berikutnya, Allahumma ya Allah ajirni fi musibati, berilah pahala balasan, berilah pahala kepadaku di dalam musibah yang menimpa. Artinya dia ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah atas musibah yang menimpanya. Ini menunjukkan i'tiqad keimanan seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin ketika dihadapkan pada satu musibah, Allah langsung bimbing lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk membenarkan akidahnya. Kemudian Allah ajarkan melalui Rasulnya mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di dalam musibah yang menimpa. Artinya seorang muslim berharap kepada Allah Azza wa Jalla di dalam musibah yang menimpa. Karena dia memahami tidaklah datang suatu musibah kecuali datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada satupun perkara yang menimpa dalam kehidupannya kecuali sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50,000 sanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik dari apa yang luput dari musibah tersebut, dari yang hilang tersebut. Artinya kita senantiasa ya memohon kepada Allah Azza wa Jalla di dalam musibah-musibah yang menimpa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba mengucapkan kalimat ini ketika mendapatkan musibah, tentunya ucapan bukan hanya lisannya, ucapan lisan dan masuk ke dalam hatinya difahami dengan benar. Dia mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah,
wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami semua akan dikembalikan. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, wa khluf li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kata Nabi SAW, melainkan Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik dari. Qalat, kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah qultu, ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah mengatakan, ayyul muslimina khairun min Abi Salam, apakah ada orang muslim yang lebih baik dari Abu Salam? Menunjukkan ketinggian keagungan Abu Salamah di sisi istrinya Ummu Salamah. Ya, kemuliaan beliau, penghormatan Ummu Salamah kepada suaminya Abu Salamah. Ayyu muslim khairun min Abi Salam, apakah ada orang muslim lebih baik dari Abu Salamah? Awwali baitin hajara ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau orang yang pertama kali berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inni qultuha, lalu Ummu Salamah pun tetap mengucapkan doa tadi, istirja tadi, dan berdoa dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah pun gantikan untukku, ya, suami berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah lebih baik dari Abu Salamah. Ini ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, apa yang dituntutkan oleh Rasulullah. Dan ini bukan hanya ketika kematian, apapun bentuk musibahnya. Dan doa-doa seperti ini hendaknya ya kita biasakan. Dan bukan hanya di lisan, tapi kita fahami maknanya. Karena doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan ikhwani wa akhwati a'azanallah, hampir semua doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung banyak pelajaran-pelajaran. Pelajaran-pelajaran akidah yang utama, pelajaran-pelajaran akhlak. Itu di dalam doa-doa Rasulullah SAW. Hanya saja terkadang doa-doa yang kita panjatkan, yang kita baca itu kurang berkesan. Kenapa? Karena kita terus terang banyak lalai dengan apa yang kita ucapkan. Berapa kali coba kita rasakan kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernahkah ketika kita mengucap itu hadir di dalam hati kita makna dari kalimat tersebut? Kadang tidak. Arti pun kadang tidak. Apalagi menghadirkan makna. Ya. Maka ini perlu. Ya, ini PR bagi kita semua. Bagaimana kita mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, doa-doa, dan kita hadirkan makna-makna dari doa-doa tersebut. Maka niscaya itu punya pengaruh besar di dalam hati kita. Itu punya pengaruh besar. Doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari di dalam sahihnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ini hadis qudsi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya. Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu illa al-jannah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah ya disediakan bagi seorang hamba, bagi hambaku yang mukmin, tidaklah disediakan balasan bagi hambaku yang mukmin di sisiku, ya, apabila qabattu safiyah, aku telah wafatkan, ya, safiyahu, ya, safiyahu artinya teman dekatnya, teman karibnya, atau seseorang yang sangat dicintainya, ya. Ketika aku ambil orang yang sangat dia cintai, min ahli dunya, dari ya, ahli dunya, summa tasabahu, kemudian dia ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla.
Dia ketika mendapatkan musibah, kehilangan teman yang sangat dia cintai, apakah itu istrinya, apakah itu anaknya, apakah itu saudaranya, apakah teman karirnya, sangat dekat dengannya. Tentunya orang ketika kehilangan seperti ini sangat berat. Bahkan terkadang orang lebih berat kehilangan seperti ini daripada kehilangan anak istri sendiri atau orang tua sendiri. Teman yang sangat dekat, yang sangat dia sayangi, sangat dekat dengan dirinya. Ketika dia diambil teman dekatnya, summah tasabahu, kemudian diihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah, tentunya dia bersabar dan dia mengharapkan pahala atas musibah yang menimpanya, maka kata Allah tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ini menunjukkan besarnya nilai kesabaran, ya, dan menunjukkan keutamaan iman. Karena tidak mungkin seseorang bisa ihtisab mengharap apa yang ada di sisi Allah, ya, kalau rusak imannya. Maka ihtisab ini penting dalam beramal. Bagaimana senantiasa menghadirkan hati untuk mengharap apa yang di sisi Allah itu penting. Kenapa? Karena kebanyakan kita lebih banyak kuat harapan kita kepada harapan-harapan yang zahir. Kita lebih percaya dengan apa yang ada di dalam tangan-tangan kita, apa yang tampak oleh pandangan mata kita, daripada janji-janji Allah yang tidak tampak di hadapan kita. Maka ketika seorang hamba harapan kepada Allah lebih kuat daripada apa yang ada di tangannya atau apa yang ada di hadapannya, itu menunjukkan kekuatan iman. Itu menunjukkan kekuatan iman, dan itulah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka sangat kuat harapannya kepada apa yang di sisi Allah. Bagaimana mereka sangat kuat berharap dengan apa yang Allah janjikan dari surga dan kenikmatannya. Bahkan mereka lebih yakin dengan apa yang Allah janjikan daripada apa yang ada di tangan-tangan mereka. Bagaimana dengan kita? Jujur terkadang kita lebih kuat sikohnya dengan apa yang ada di tangan. Ya. Ketika kita punya rencana besar, ya, kemudian kita lihat kita tidak ada dana, tidak ada kemampuan, karena kita merasa percaya. Saya kayaknya mungkin bisa melakukan hal ini. Ini butuh modal besar, dana besar, bangun sekolah, bangun ini, dana nggak ada. Ya, kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena memang kita biasa dididik untuk lebih percaya dengan apa yang nampak di hadapan kita. Sehingga kadang kita merasa lemah. Kayaknya nggak mungkin, bagaimana bisa? Duit nggak ada, modal nggak ada, mau bangun gedung seperti ini, bangun seperti ini. Berat. Atau ketika kita punya uang, nanti kalau uang ini saya sedekahkan, ini nanti buat anak istri gimana, buat kuliah anak gimana, buat ini gimana, nanti gini gimana, banyak sekali yang ujung-ujungnya akan menghalangi dia dari infak fisabilillah. Kenapa? Karena dia lebih percaya dengan apa yang di tangannya daripada apa yang Allah janjikan. Adapun para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang hari-hari dididik oleh Rasulullah dengan akhirat. Sampai-sampai mereka mengatakan ketika kami bermajlis bersama Rasulullah, seolah-olah surga, neraka itu di hadapan kami. Itu Rasulullah SAW mampu menghadirkan surga dan neraka, yang itu sesuatu yang gaib, seolah-olah nampak di hadapan para sahabat. Makanya jangan heran ketika mereka menjadi orang-orang yang punya keimanan yang kuat, pribadi-pribadi yang kuat. Kekuatan di dalam beramal, kekuatan di dalam berinfak, kekuatan dalam berjihad, kekuatan di dalam melakukan hal-hal kebaikan, di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, itu bermuara dari kekuatan iman. Ya. Maka ihtisab, mengharap apa yang di sisi Allah, itu bukti kekuatan iman. Makanya Nabi SAW di dalam ibadah puasa mengatakan apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Nabi tidak mengatakan man shoma Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tidak. Siapa yang berpuasa Ramadan pasti akan diampuni dosa kesalahannya, tidak. Tidak jaminan kita keluar Ramadan kita diampuni dosa kesalahannya. Sebagaimana banyak keyakinan orang-orang awam. Kalau sudah masuk selesai Ramadan berarti sudah kosong-kosong, habis bersih seperti dilahirkan dari ibunya. Ya benar ada hadisnya, tapi tidak setiap orang dapat keutamaan tersebut. Ya, Nabi mengatakan man shoma Ramadhana imanan
wahtisaban. Ini yang perlu digarisbawahi. Ibarat orang jualan itu ada syarat dan ketentuan berlaku, ya kan? Ya, kalau ada diskon, promo, kan bisa ada bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, celakanya kadang kita semangat baca diskonnya, nggak baca syarat dan ketentuannya. Makanya banyak dibohongi oleh pedagang. Syarat dan ketentuan berlaku. Perhatikan syarat dan ketentuannya. Karena kalau tidak dipenuhi, nggak berlaku itu promonya. Ampunan Allah juga sama, ada syarat dan ketentuan. Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan bukan hanya sekedar puasa, tapi puasa itu lahir dari keimanan, bukan puasa sekedar puasa. Puasa lahir dari keimanan wahtisaban, dan lahir dari sikap senantiasa mengharap apa yang ada di sisi Allah, surga dan kenikmatannya. Nah, orang yang puasanya seperti ini, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa telah lewat, dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertobat. Maka kembali di sini, summahtasabahu, kemudian dia ihtisab, mengharap apa yang ada di sisi Allah, pahala dari Allah terhadap musibah tersebut, illal jannah, melainkan Allah akan berikan kepadanya balasan surga. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, di dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min musibatin, tidak ada satu musibah pun. Ini juga lafadznya umum. Ma min musibatin, karena min di sini faidahnya adalah umum. Tidak ada satupun musibah apapun bentuknya, tusibul mu'mina, yang itu mengenai seorang mukmin, apapun musibahnya, tidak ada satupun musibah yang itu mengenai seorang mukmin, illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukah yushakiha, kecuali Allah akan menghapuskan dengan sebab musibah tersebut kesalahan darinya. Jadi musibah yang didapatkan seorang mukmin ketika dia terima dengan lapang dada, ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan, itu menjadi kafarah dosa dan kesalahan. Kata Nabi, tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim, seorang mukmin, melainkan dengan sebab musibah tersebut Allah menghapuskan dosa dan kesalahan darinya, sampai duri yang menusuknya pun jadi kafarah. Ya. Jadi ketika antum misalkan sedang jalan kena duri kecil di kaki antum terima ini musibah datang dari Allah, ya, maka itu jadi kafarah dosa kesalahan. Itu duri kecil. Bagaimana musibah-musibah besar yang menimpa seorang mukmin dalam kehidupannya, maka itu lebih besar lagi, ya, ampunan dan kafarah yang Allah berikan. Wa fil musnad min hadits Abi Hurairah, di dalam musnad, ya, musnad Imam Ahmad, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalul bala'u bil mu'min awil mu'mina fi jasadi wa fi mali wa fi waladi hatta yalqallaha wa ma'alaihi min khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan keutamaan musibah yang menimpa seorang mukmin kemudian dia bersabar. Yang terkadang kita tidak paham. Sehingga terkadang kita merasa berat menghadapi musibah-musibah tersebut. Tapi kalau kita memahami hakikat musibah yang menimpa seorang mukmin seperti ini, keutamaannya akan terasa ringan. Paling tidak ini akan menjadi penyejuk kita, ya, penolong kita ketika menghadapi beratnya suatu musibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala bil mu'min awil mu'minah, tidaklah musibah terus menerus menimpa seorang mukmin atau mukminah, fi jasadi, apakah musibah yang menimpa pada badannya, sakit yang berkepanjangan tidak kunjung sembuh, wa fi malih, atau musibah yang terus menerus menimpa pada hartanya, gagal bisnisnya, ditipu orang, dicuri, dan seterusnya, kehilangan harta yang dia cintai, yang dia harapkan, ya. Wa fi waladih,
atau musibah yang menimpa pada anaknya. Mungkin anaknya jatuh sakit, ya mungkin anaknya ditimpa suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh, dia akhirnya pun bersedih, atau sampai anaknya meninggal dunia ditinggal oleh anak yang sangat dicintainya. Ya. Ketika seorang mukmin terus-menerus di dalam keadaan musibah-musibah seperti ini dan dia bersabar, ya hatta yalqallaha wa ma'alaihi min khati'ah. Sampai akhirnya dia berjumpa kepada Allah, bertemu kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Dosanya hapus, tergugur. Ini keutamaan musibah. Ya. Karena musibah yang menimpa seorang muslim imma li kafaratil dzunub wa imma li raf'il darajat. Musibah yang terjadi pada seorang beriman itu ada kalanya sebagai kafarah penghapus dosa dan kesalahan, dan ada kalanya sebagai wasilah sarana untuk meninggikan kedudukan nanti di surga. Itu musibah. Sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, boleh jadi ada seorang mukmin ibadahnya kalah dari mukmin yang lain, ilmunya kalah dari mukmin yang lain, jihadnya kalah dari mukmin yang lain, dari saudaranya yang lain, sedekahnya mungkin kalah dari saudaranya yang lain, tapi Allah terus-menerus timpakan musibah di dalam kehidupannya, dan dia terus-menerus bersabar dengan musibah yang Allah berikan. Ditimpa penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan harta, bisnisnya gagal, hancur, gagal dan seterusnya. Dia terus bersabar sampai akhirnya dia meninggal dunia. Boleh jadi orang seperti ini kedudukannya melebihi saudara-saudaranya yang ahli sholat, ahli puasa, ahli jihad, ahli sedekah. Mungkin. Dan Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena seseorang itu diangkat kedudukan di surga banyak macamnya. Ada orang yang diangkat di surga dengan amal-amal soleh yang dia lakukan. Ada orang yang diangkat di surga dengan musibah-musibah yang diberikan dia bersabar. Dan banyak cara Allah mengangkat kedudukan seorang hamba nanti di surga. Makanya kita tidak boleh ya meremehkan atau menganggap ya remeh saudara-saudara muslim kita yang kena musibah. Ya. Apalagi kita membanggakan ibadah kita, membanggakan amal kita, membanggakan ilmu kita. Boleh jadi saudara kita tadi ditimpa musibah, dia bersabar, dia memiliki kedudukan lebih tinggi dari kita di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Wa fi sahihil Bukhari min hadithi Khubbab ibn al-Arath qal, di dalam Sahih Bukhari dari hadis Khubbab bin Arath, ia berkata, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutasawwid bi burdatin lahu fi dhillil Ka'bah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas selendangnya di bawah Ka'bah. Ya. Faqulna, lalu kami para sahabat mengatakan, ala tantasiru lana, ala tad'u lana, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak meminta tolong kepada Allah untuk kami? Kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Karena memang waktu itu ya ujian-ujian yang menimpa kaum muslimin sungguh berat. Kaum muslimin di Mekah ketika itu masih lemah. Ya. Masih lemah. Adapun gangguan orang kufar Quraisy sangat keras. Ya. Kita ingat bagaimana kisah Bilal bin Rabah yang disiksa majikannya. Ya. Ammar bin Yasir dan yang lainnya. Dan hampir-hampir sahabat tidak kuat dengan ujian-ujian tersebut. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ala tantasiru lana. Kenapa Anda tidak minta tolong kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran iman kepada para sahabat. Ya. Karena di balik itu ada hikmah yang besar. Allah ingin menggembleng para sahabatnya, ya, mendidik hati-hati para sahabatnya. Kalaulah bukan karena musibah-musibah yang mereka terima kemudian mereka bersabar, mungkin mereka tidak bisa mendapatkan kekuatan iman yang luar biasa. Allah ingin mendidik para sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fa yahfaru lahu minal ard. Sungguh ada orang-orang umat-umat sebelum kalian wahai para sahabat, yu'khadhu ar-rajul
fayuhfaru lahu minal ard. Wa alam, saya tidak paham kalimat ini. Kemudian dia pun ditimbun di tanah, ya. Fayaj'alu fiha fayuja'u bil minthar. Lalu apa? Dia pun digergaji. Fayudau ala ra'sihi fayaj'aluhu nisfain, ya, gergaji, ya, diletakkan di atas kepalanya, kemudian terbelah menjadi dua. Ini umat-umat sebelum para sahabat, dari para nabi, orang-orang soleh sebelumnya mendapatkan ujian-ujian seperti itu, ya. Wa yumashitu bi amshatil hadid min duni lahmi wa 'idhami, dan bahkan ada yang disisir dengan sisir besi, ya, sampai mengenai bawah kulitnya dan tulangnya. Artinya sisir besi sampai mengenai kulit dan tulangnya, ya. Ma yasudduhu dzalika an dini. Itu semua tidaklah menyebabkan mereka pergi meninggalkan agamanya, memalingkan dari agama. Artinya apa? Apapun musibah beratnya ujian yang Allah berikan, itu tidak menjadikan sebab, ya, umat-umat terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh yang lain, mereka meninggalkan agama mereka. Apapun musibah yang terjadi. Wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la yatamannallahu hadzal amra, sungguh pasti Allah akan sempurnakan urusan ini, agama Islam ini. Allah akan tolong agama Islam. Suatu saat Nabi sampaikan kepada sahabat, pasti suatu saat Allah akan sempurnakan dakwah Islam ini, ya. Hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah. Sampai nanti ada masanya, kata Nabi, di mana ada seorang yang mengendarai kendaraan berjalan dari San'a di Yaman sampai Hadramaut, dan dia tidak merasa sedikit pun ketakutan kecuali kepada Allah. Menunjukkan keamanan yang luar biasa. Ya, mungkin di zaman sahabat belum didapatkan. Di zaman sahabat ketika itu belum didapatkan. Wa dhi'ba ala ghanamih. Demikian juga az-zi'ba, ya, seorang tidak merasa takut dengan serigala atas kambing peliharaannya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian itu orang-orang yang tergesa-gesa, tidak bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pengajaran kepada para sahabatnya dengan kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu yang mereka diuji oleh Allah, ya, diberi ujian jauh lebih berat daripada yang menimpa para sahabatnya, sampai ada gergaji ditaruh di atas kepala mereka, terbelah menjadi dua, dan seterusnya, tapi mereka tidak pernah meninggalkan agama Allah, ya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian orang-orang yang isti'jal, yang tidak sabar, tergesa-gesa di dalam mengharapkan pertolongan Allah Azza. Terkadang kita juga demikian. Kenapa sih Allah tidak menolong orang Islam, umat muslimin, ya, sehingga umat muslimin langsung menang, dikalahkan musuh-musuhnya? Ada hikmah yang besar, ya. Ya. Ada hikmah. Seandainya Allah berkehendak, Allah mampu, Allah tolong din Islam, Allah tolong agamanya, ya. Allah kalahkan musuh-musuhnya, ya. Tetapi ada hikmah di balik itu, ya, sehingga akan tampak jelas mana orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan mana tidak. Karena tanpa ujian tidak terlihat. Ya, sebagaimana, ya, murid siswa itu kalau tidak ada ujian belum kelihatan. Mana yang pintar, mana yang bodoh tidak terlihat. Ya. Ini yang guru-guru paham kalau di kelas, paham. Paham. Ditanya paham, semuanya paham. Giliran diuji baru kelihatan si A paham, si A enggak, si A ini. Dibilang paham nilainya 4, nilainya 2. Kapan dia terlihat? Setelah ujian, kan, baru terlihat, ya. Ketika ngajar di kelas, bisa kan guru gitu, ya, paham. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Begitu dikasih soal ujian, kelihatan. Ada yang paham, berarti dia jawab dengan benar. Ada yang nggak paham, pertanyaannya ke utara, jawabnya ke selatan. Ya. Dengan ujian terlihat. Demikian juga kita dalam kehidupan. Keimanan kita akan terlihat, apakah keimanan kita keimanan di lisan
atau keimanan yang jujur berasal dari hati kita terlihat setelah ujian. Kalau ceramah seperti ini belum terlihat, ya. Ustadznya, mad'unya sama. Terlihatnya kapan? Ketika kita semua mendapatkan ujian. Ketika itu kita akan terlihat mana yang gagal, mana yang berhasil. Gagal di dalam menghadapi ujian, dengan kita tidak terima, kita lisan kita komentarnya sana sini, marah-marah dan seterusnya segala macam, berarti gagal. Atau kita bisa menerima dengan lapang dada. Dan itu bukan teori, ya. Kenapa? Terkadang kalau sudah dapat ujian, ilmu itu hilang. Fitnah, kata para ulama, dahsyatnya fitnah atau ujian itu terkadang menutupi akal. Ya, itu fitnah. Ya, fitnah kalau menimpa, ujian, musibah kalau menimpa, kadang orang cerdas pun jadi bodoh. Ya, sudah ngaji tentang akidah, tentang takdir segala macam, ketika dapat ujian seolah-olah ilmunya hilang, tertutup oleh apa? Fitnah, oleh musibah. Hanya orang-orang ditolong oleh Allah yang bisa selamat dari musibah. Demikian juga fitnah. Fitnah-fitnah yang terjadi terkadang sedemikian. Makanya dulu ketika di dalam zaman para sahabat terjadi fitnah, ya, sesama kaum muslimin berperang, ya, banyak, ya, orang-orang yang tidak kuat ilmunya, tidak kuat imannya, mereka terjatuh dalam fitnah. Ya. Adapun para sahabat yang dalam ilmunya, fiqh ilmu mereka Islam. Ya. Al-athar, adapun riwayat-riwayat tentang kesabaran di dalam athar Rasul, di dalam athar, ya, kisah-kisah para salaf. Qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, laula masaibud dunya lawaratna al-akhirah minal mafalis. Kalau bukan karena musibah-musibah dunia yang menimpa, niscaya kita akan datang menemui akhirat dalam keadaan merugi. Artinya apa? Banyak kesalahan-kesalahan yang tidak terampuni, tidak dihapuskan dan seterusnya. Karena tidak semua kesalahan-kesalahan kita bertobat dari. Maka salah satu hikmah musibah tadi, kafarah dalam kesalahan-kesalahan. Qala Sufyan ibn Uyainah fi qouli ta'ala, berkata Sufyan ibn Uyainah ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan bimbingan dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dalam surah As-Sajdah ayat 24. Kalau dibaca di kitab tafsir di sini menjelaskan tentang, ya, orang-orang soleh di kalangan orang Yahudi, Bani Israel. Orang-orang soleh di tengah-tengah Bani Israel yang mereka senantiasa istiqamah di atas ajaran Allah dan Rasulnya, memegang ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam. Yang mereka memegang syariat Allah dan mereka pun bersabar dengan gangguan-gangguan kaumnya, cemoohan-cemoohan, caci maki kaumnya dan seterusnya. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Dan inilah dua syarat untuk meraih imamah, meraih kepemimpinan fid din, kepemimpinan di dalam agama, dan juga secara umum kepemimpinan, ya, kemuliaan. Dua syarat ini Allah sebutkan, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin. Yang pertama sabar, ya. Yang kedua yakin dengan ayat-ayat Allah. Lamma akhadhu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'asa. Ketika mereka telah mengambil ra'sul amri, pokok perkara, ja'alnahum ru'asa, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh yang dihormati oleh kaumnya. Walamma aradu qat'a rajuli Aurat bin Zubair qalu lahu. Ketika mereka
ya, ini di dalam kisah Urwah bin Zubair, ya, ketika ya mereka ingin memutus rijli Urwah bin Zubair, qalu lahu, ya, kaki dari Urwah bin Zubair, qalu lahu, maka ya, pasukan yang ingin membunuh Urwah bin Zubair ini memutus kakinya mengatakan kepada Urwah, law saqainaka syai'an kaila tash'uru bil waj'i, ya, seandainya kami beri kamu sedikit minuman, ya, agar kamu tidak merasakan sakit. Apa ini bukan membunuh ya, mungkin ada pengobatan tidak atau yang lain, saya tidak paham. Yang jelas ketika Urwah bin Zubair mau diputus kakinya, mereka mengatakan kepada Urwah bin Zubair, lau saqainaka syai'an kaila tash'uru bil waj'i, sekiranya ya kami berikan kamu minuman tertentu sehingga kamu tidak merasakan sakit. Mungkin semacam kayak bius ya kalau sekarang ya. Minuman tertentu sehingga tidak merasakan sakit ketika ya bagian kakinya mau diamputasi. Faqala, maka kata Urwah, innama batalani liyara sabri afa a'aridu amrah. Sesungguhnya Allah telah memberikan ujian kepadaku agar Allah melihat kesabaranku. Apakah aku akan menentang perintahnya? Menunjukkan kuatnya kesabaran Urwah bin Zubair dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupannya. Qala Umar bin Abdul Aziz, ya, berkata Umar bin Abdul Aziz, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adha makanahu sabra illa kana ma 'awwadahu khairan mimman taza'ah. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidaklah seseorang memberikan nikmat kepada seorang hamba satu nikmat, kemudian Allah cabut nikmat tersebut dari hamba tersebut, ya. Kemudian Allah cabut nikmat dari hamba tersebut, fa'adha makanahu sabra, lalu dia ketika mendapatkan musibah, dicabutnya nikmat tersebut, dia ganti dengan kesabaran, bersabar atas hilangnya nikmat yang Allah cabut darinya. Illa kana ma'awadahu khairan mimman tazah, maka apa yang Allah berikan ganti atas yang hilang itu akan lebih baik dari apa yang Allah cabut dari. Ya. Wa maradu Abu Bakrin wa marida Abu Bakr As-Siddiq fa'aduhu faqalu. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit, lalu para sahabat pun menjenguknya. Ya. Ala nad'u laka tabib, maukah engkau kalau kami panggilkan dokter? Ya. Faqala qad ra'ani tabib. Qalu fa ayyu syai'in qala laka? Qala inni fa'alun lima urid. Allah alam, saya tidak paham kalimat ini. Warawa anna Sa'id bin Jubair qala, dan dikisahkan bahwasanya Sa'id bin Jubair berkata, as-sabru, yang dimaksud dengan kesabaran adalah i'tiraful 'abdi lillahi bima asabahu min. Ketika seorang hamba memahami musibah yang menimpa, ya, darinya itu adalah milik Allah. I'tiraful 'abdu lillahi bima asabahu min. Ketika seorang hamba memahami, meyakini apapun musibah yang menimpa itu adalah datang dari sisi Allah, itu adalah milik Allah, wahtisabuhu indallah, kemudian dia berihtisab, mengharapkan balasan di sisi Allah. Wa raja'u thawabi, mengharapkan balasannya. Ya, wa qad yajza'ul 'abdu wa huwa yatajalladu la yara minhu illa sabr. Ini makna kesabaran. Ketika ditimpa satu musibah, dia memahami tidaklah musibah melainkan itu musibah datang dari sisi Allah, kemudian dia ihtisab, mengharap apa yang ada di sisi Allah, mengharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Fa qawluhu i'tiraful 'abdi lillahi bima asabahu minhu ka'annahu tafsirun liqaulihi inna lillah. Maka ucapan dari Sa'id bin Jubair, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan sabar adalah, ya, ketika seorang hamba memahami apapun musibah itu adalah milik Allah, ini adalah tafsir dari kalimat inna lillah, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah.
fayatarifu annahu mulkun lillahi yatasarrafu fi malikihi bima yurid. Maka hamba tadi memahami dia itu adalah miliknya Allah, kepunyaan Allah, yang Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dengan miliknya sendiri, ya. Wa rajiyan bihi ma'indallah, dan kalimat rajiyan bihi ma'indallah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, ini adalah tafsir dari kalimat wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua hanya kepada Allah lah akan dikembalikan. Aina ruddu ilaihi, maksudnya kita kembalikan urusannya kepada Allah. Fayujzina ala sabrina, ya, sehingga Allah memberikan balasan pahala kepada kita atas kesabaran yang kita lakukan. Wala yudayyi'u ajral musibah, dan Allah sama sekali tidak menyia-nyiakan balasan dari suatu musibah. Tidak ada satupun musibah kecuali Allah akan berikan balasan-balasan yang besar. Akhwani wa akhwati a'azana wa itum, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah dengan demikian selesai pembahasan tentang as-sabar, dan insyaallah kita akan masuk pada pasal berikutnya, bab berikutnya itu asyukru, tentang makna syukur. Mudah-mudahan Allah bisa mudahkan kita untuk melanjutkan kitab ini. Bismillah, kita tutup. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.